Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Isniona dengan BP 17110045 akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Aset sebagai Instrumen Kesejahteraan, Pemaknaan Pengelola Keuangan Daerah. Baiklah, yang pertama pendahuluan, latar belakang. Aset negara atau daerah yang sejatinya milik masyarakat diamanahkan untuk dikelola oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya, sehingga aset dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Ternyata belum optimal, bahkan cenderung kontraproduktif. Sebagai pemimpin sekaligus pelayan masyarakat, sudah selayaknya pejabat negara atau daerah tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada mereka, termasuk pengelolaan terhadap aset-aset negara atau daerah yang berada dalam penguasaannya. Atas dasar ini, menjadi menarik untuk mempertanyakan bagaimana pejabat negara atau daerah memaknai aset negara atau daerah yang diamanahkan oleh masyarakat kepada mereka. Selanjutnya, berdasarkan pada fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pelaporan aset senantiasa berkembang sesuai dengan lingkungannya dan dapat dimaknai berbeda oleh aktor yang berbeda. Oleh karena itu, studi tentang pemaknaan aset pada pemerintah daerah menjadi lebih menarik dan memotivasi peneliti untuk memilih topik ini. Studi ini akan menelis lebih dalam tentang makna aset yang dipahami oleh aktor pengelola keuangan daerah. Pemahaman yang holistik tentang bagaimana pengelola keuangan daerah memaknai aset hanya dapat diperoleh melalui eksplorasi terhadap perilaku aktornya. Selanjutnya ada fokus dan rumusan masalah. Pemahaman terhadap aset dan komitmen pengelola keuangan daerah terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset yang dibangun dari nilai-nilai yang melekat pada diri dan lingkungan mereka menjadi komponen yang sangat krusial dalam menjalankan praktik pengelolaan dan pelaporan aset. Untuk fokus penelitian adalah pemaknaan pengelola keuangan daerah terhadap aset pemerintah daerah. Sedangkan rumusan masalahnya adalah bagaimana makna aset yang dipahami oleh pengelola keuangan daerah. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan yang dicapai dalam studi ini adalah mendeskripsikan makna aset yang dipahami oleh pengelola keuangan daerah. Terdapat dua manfaat di sini, yaitu pertama teoritis dan praktis. Secara teoritis, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan berupa pengembangan teori, terutama dalam bidang akuntansi keuangan dan akuntansi keperilakuan pada sektor publik. Sedangkan secara praktis, studi ini kiranya dapat memberikan tambahan informasi yang berguna bagi aktor keuangan daerah, yakni pejabat legislatif maupun eksekutif pemerintah daerah, guna memperbaiki, meningkatkan, dan memformulasikan kebijakan tentang pengelolaan dan pelaporan aset pada pemerintah daerah. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis dan paradigma penelitian. Karena memungkinkan peneliti untuk dapat memahami fenomena yang aktual mengenai apa yang terjadi pada aktor pengelola keuangan pemerintah di balik praktik akuntansi aset pemerintah. Fenomena tersebut seperti perilaku, persepsi, pikiran, tindakan, motivasi, dan lain sebagainya. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha untuk memahami beragam peristiwa dan interaksi manusia dalam situasi yang khusus. Artinya, penelitian akan menekankan aspek subjektif dari pengelola keuangan pemerintah untuk mengerti apa dan bagaimana makna dari praktik pengelolaan dan pelaporan aset. Maka di sini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk paradigmanya, untuk memperoleh pemahaman yang holistik tentang makna aset, maka penggunaan paradigma interpretif merupakan pilihan yang tepat. Paradigma interpretif ini menekankan bahwa penelitian pada dasarnya dilakukan untuk memahami realitas dunia apa adanya. Dasar pemikiran dalam menggunakan paradigma interpretif adalah peneliti lebih menekankan pada peranan bahasa dan interpretasi, serta pemahaman akan makna dari realitas pengelolaan dan pelaporan aset seperti apa adanya. Selanjutnya, situs sosial penelitian dan informan. Kota Kendari sebagai situs sosial penelitiannya. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan secara purpose sampling, yakni berdasarkan pada pertimbangan tujuan tertentu. Yang pertama, kota yang dipilih sementara melakukan proses pengembangan tata kelola keuangan dan aset. Yang kedua, tersedianya akses untuk melakukan penelitian. Pemilihan informan dilakukan secara purpose sampling didasarkan atas subjek yang dianggap mengetahui dan menguasai permasalahan dan memiliki data yang akurat.
Penentuan informan selanjutnya menggunakan teknik snowball sampling karena penentuan informan yang dilakukan bersamaan dengan penggalian data melalui wawancara mendalam dari seorang informan ke informan lainnya, dan seterusnya sampai peneliti tidak menemukan informasi baru lagi, atau sudah jenuh, atau sampai pada informasi yang tidak berkualitas lagi. Selanjutnya, metode pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada studi ini adalah observasi atau pengamatan dan wawancara sebagai data utama, sedangkan teks dan dokumentasi sebagai pendukung. Oleh karena itu, pengambilan data dilakukan dengan menggunakan rancangan yang fleksibel agar informasi yang sesuai dengan keinginan dapat diperoleh untuk mengeksplorasi realitas sosial sebagai bahan empirik. Dalam studi ini dilakukan kolaborasi beberapa metode, yakni observasi atau pengamatan, wawancara mendalam, dan analisa teks dan dokumentasi. Lalu selanjutnya, hasil penelitian. Aset-aset pemerintah daerah umumnya dipergunakan sebagai fasilitas bagi pengelola keuangan daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, aset-aset tersebut merupakan instrumen kesejahteraan. Aset instrumen kesejahteraan adalah barang modal yang digunakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau publik, baik yang dipergunakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan maupun yang dipergunakan secara langsung oleh masyarakat. 3 manfaat aset. Yang pertama, aset untuk kesejahteraan individu. Penggunaan aset atau kendaraan dinas untuk kepentingan individu pejabat juga berimplikasi pada biaya pemeliharaan kendaraan. Biaya pemeliharaan kendaraan yang dikeluarkan tidak sepenuhnya untuk kepentingan pemerintah daerah, tetapi juga untuk kepentingan individu pejabat. Dana atau aset yang dikeluarkan untuk belanja pemeliharaan kendaraan dinas merupakan fasilitas yang dinikmati oleh individu pejabat. Karena dana ini memberikan tanpa adanya pemilahan yang jelas atas penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan organisasi atau untuk kepentingan pribadi atau individu pejabat dalam lingkup pemerintah daerah. Selanjutnya, dalam perspektif akuntansi, hal ini akan dapat mempengaruhi kewajaran penyajian belanja pemeliharaan kendaraan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang jelas dan tegas dari pemerintah daerah tentang penggunaan aset atau kendaraan dinas untuk kepentingan individu, khususnya konsekuensi terhadap belanja pemeliharaan kendaraan. Yang kedua, aset untuk kesejahteraan organisasi. Berdasarkan uraian di atas, aset untuk kesejahteraan individu, dapat dikatakan bahwa kendaraan operasional pemerintah daerah lebih banyak dipergunakan sebagai fasilitas bagi pejabat pada pemerintah daerah, sementara kendaraan operasional kantor sangat minim, sehingga staf terkadang harus menggunakan kendaraan pribadinya untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang berhubungan dengan tugasnya. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang baik dari pemerintah daerah terhadap aset-aset yang ada, khususnya penggunaan kendaraan dinas, sehingga pemanfaatan aset pemerintah daerah ini lebih efisien dan efektif dalam menunjang pelaksanaan operasional pemerintahan. Yang ketiga, aset untuk kesejahteraan masyarakat atau kolektif. Merupakan barang modal yang dipergunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Perlu pengaturan yang bijak dari pemerintah daerah dalam menentukan status suatu aset, mengingat tujuan utama dari organisasi pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan sosial demi kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan, pemaknaan terhadap aset lebih dipengaruhi oleh karakteristik organisasi pemerintah dan nilai-nilai budaya yang melekat pada diri aktor pengelola keuangan daerah. Aset untuk kesejahteraan individu, aset untuk kesejahteraan organisasi, dan aset untuk kesejahteraan masyarakat atau kolektif. Penggunaan aset untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih utama dibanding kesejahteraan individu, dan organisasi mengindikasikan bahwa nilai atau prinsip kesejahteraan sosial melebihi prinsip kepentingan pribadi. Demikianlah hasil presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.